Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul 6 sisi keintiman. Ayatnya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 25 yang berbunyi, mereka kedua telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Mari kita dengarkan keterangannya. Kondisi Adam dan Hawa telanjang dan tidak malu melampaui lebih dari sekedar ketelanjangan fisik, yaitu kejujuran dan keterbukaan total. Keintiman, itu yang diinginkan setiap pasangan suami istri, namun hanya sedikit yang mengalaminya. Faktanya, kedua pengantin berjalan menuju pelaminan setelah mengatakan, "Saya bersedia," sedang menuju isolasi dan ketegangan, kecuali mereka dengan sengaja mencintai dan penuh semangat saling menumbuhkan cinta itu setiap hari. Pernikahan sedang diserang. Keadaan ketegangan pada umumnya mengakibatkan terjadinya tragedi perselingkuhan dan perceraian. Pasangan lain menggunakan alasan kebosanan, hubungan yang bersifat institusi dan bukan aliansi. Komitmen yang berdesing antara komitmen pada keluarga, pekerjaan, gereja, komunitas, orang tua, teman, tetangga, dan banyak hal membuat pasangan kelelahan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka bagaikan kurir yang lewat yang hanya bisa melambaikan tangan dan mendoakan agar yang disayanginya itu baik saja. Mereka mungkin menyadari jarak yang semakin jauh, namun membiarkannya karena mereka terlalu sibuk, lelah, atau egois untuk mengerjakan upaya yang diperlukan untuk mencapai keintiman sejati. Keintiman sejati itu seperti berlian besar 6. Untuk merasakan kedekatan dan keterbukaan yang Tuhan ingin Anda miliki dalam pernikahan, pasangan harus berbagi semua dimensi keintiman. Mari kita lihat. Yang pertama, keintiman emosional. Hasil dari berbagai perasaan pribadi dan mendengarkan dan turut merasakan emosi masing-masing membuat pasangan merasa didukung dan dipedulikan. Yang kedua, keintiman intelektual. Membagikan ide, pendapat, dan informasi tanpa rasa takut atau malu adalah sangat memuaskan dan menstimulasi. Yang ketiga, keintiman rekreasi. Memiliki teman rekreasi adalah hal yang penting dalam daftar pria tentang apa yang dia inginkan dari seorang istri. Tapi istri juga akan bersinar ketika suaminya bersedia berbagi aktivitas, acara, olahraga, dan saat-saat menyenangkan bersama mereka. Yang keempat, keintiman seksual. Pasangan harus menunjukkan ketertarikan yang tulus satu sama lain dalam memuaskan kebutuhan masing-masing dan mampu secara terbuka membicarakan keinginan dan rasa tidak aman mereka. Yang kelima, keintiman sosial adalah baik untuk berbagi dan menikmati kebersamaan dengan teman-teman yang sama. Yang keenam, keintiman spiritual, mampu berbagi keyakinan yang sama tentang Tuhan dan mendiskusikan pelajaran rohani pribadi, mengubah individu menjadi belahan jiwa. Hanya dalam konteks keteranjangan dalam keenam sisi inilah suami dan istri dapat benar-benar merasakan sukacita yang Tuhan ingin mereka alami. Bagaimana kualitas keintiman pernikahan atau marital intimacy question MIQ Anda? Apa yang Anda dapat lakukan hari ini untuk meningkatkan MIQ Anda? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sering sekali oleh karena rumah tangga ini meningkatkan ego mereka masing-masing, inilah yang membuat perpecahan dalam rumah tangga, pertengkaran terjadi dalam rumah tangga, yang menjadi cikal bakal daripada perpisahan ataupun perceraian. Ya, itulah sebabnya saudara, pada pagi hari ini kita memerlukan beberapa hal yang perlu kita pegang sebagai pasangan dalam keluarga kita masing-masing. Ada 6 keintiman yang sejati yang boleh kita ulangi dari beberapa saat yang lalu. Intiman apa saja itu? Supaya ini akan mendukung kita, mendorong kita supaya hubungan kita semakin lebih intim dengan pasangan kita. Terlebih-lebih bukan hanya dengan pasangan, dengan Tuhan pula. Itulah sebabnya saudara, mari kita berjuang bersama-sama, berusaha bersama-sama untuk tidak meninggikan ego kita, tapi memikirkan bagaimana kita bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya dan melepaskan kita punya ego masing-masing, sehingga keluarga kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.